Hai semuanya, sekarang kita kembali ke pelajaran Matematika Minat kelas 10 tentang vektor. Di fisika kalian sudah belajar ya. Semoga bisa membantu saat mempelajari matematika. Nah, ini yang kita akan pelajari dalam vektor kali ini. Untuk pertama kali, pengertian vektor, vektor di ruang dimensi 2, kita akan mengenal vektor di ruang dimensi 3, kita juga mengenal vektor posisi, lalu kita mengenal tentang kesamaan vektor. Sekarang ada gambar anak bermain layang-layang. Untuk masa ini, layang-layang udah jarang ditemukan karena masa COVID ya. Konsep vektor diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tetapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Nah, kapal laut juga menggunakan metode vektor. Pergerakannya merupakan antara perpaduan dari kecepatan gerak kapal dan kecepatan gerak air. Nah, inilah yang dinamakan metode vektornya bekerja sehingga dapat menggerakkan kapal. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Vektor digambarkan menggunakan anak panah. Perhatikan gambar vektor di atas. Titik A merupakan titik pangkal vektor dan titik B merupakan titik ujung vektor. Vektor di atas dinamakan vektor AB. Selain menggunakan kedua titik ujungnya, penamaan vektor dapat juga menggunakan huruf kecil seperti vektor U kecil di atas, lalu di atasnya ada tanda panah. Sekarang kita akan mengenal vektor di ruang 2 dimensi. Dimensi 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara vertikal atau horizontal. Vertikal itu tegak, horizontal itu mendatar. Bilangan pertama itu adalah bilangan yang arahnya ke kanan atau ke kiri. Lalu bilangan kedua yang arahnya ke atas atau ke bawah. Seperti pada garis bilangan, kalau ke kanan itu nilainya positif, ke kiri nilainya negatif, ke atas nilainya positif, dan ke bawah nilainya negatif. Sekarang kita lihat seperti pada gambar di atas. Vektor AB ke kanan 2 satuan, lalu ke atas 4 satuan. Jadi vektor AB nilainya 2, 4, atau ditulis begini, mendatar. Biasanya di matematika kita gunakan yang tegak. Lalu untuk vektor CD ke kiri 2 satuan, ke atas 3 satuan. Jadi karena ke kiri maka nilainya -2, lalu 3. Lalu jika vektor tersebut tidak ada ke kiri atau ke kanan, dia langsung lurus ke bawah seperti vektor EF, maka 0 untuk karena tidak ke kiri dan ke kanan, lalu nilai yang ke bawah karena ke bawah 4 satuan jadi -4. Lalu untuk di ruang dimensi 3, contohnya di bangun ruang. Kalau di ruang dimensi 2, nilai pertama, angka pertama adalah ke kanan dan ke kiri, lalu nilai yang kedua adalah ke atas dan ke bawah. Untuk di ruang dimensi 3, yang pertama adalah ke depan dan ke belakang, lalu nilai yang kedua adalah ke kanan dan ke kiri, lalu untuk nilai yang ketiga adalah ke atas dan ke bawah. Jadi contoh vektor S ke U, vektor SU, dia ke depan 9 satuan, ke kanan 10 satuan, dan ke atas 6 satuan. Maka vektor SU 9, 10, 6. Lalu kalau dari vektor TR, dia ke belakang 9 satuan, lalu ke kanan 10 satuan, lalu ke bawah 6 satuan. Jadi vektor TR -9, 10, -6.
Jadi kalau ke depan nilai positif, ke belakang nilainya negatif. Nah, dari titik V ke titik Q, dia ke depan 9 satuan, lalu langsung ke bawah. Tidak ada ke kanan ke kiri. Ke bawah 6 satuan. Maka untuk nilai kedua nilainya 0. Jadi vektor TR nilainya 9, 0, min 6. Lalu sekarang kita akan mengenal tentang vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi titik P berpangkal pada titik 0, yaitu titik pusat koordinat, dan berujung pada titik P, sehingga dituliskan vektor OP atau vektor P. Nah, ini gambarnya. Sekarang penjelasannya. Koordinat titik A min 7,5. Sehingga vektor posisi titik A adalah vektor A atau vektor OA sama dengan min 7, 5. Begitu pula koordinat titik B bernilai min 4,7. Maka vektor titik OB atau vektor titik B bernilai min 4,7. Nih ya, min 47. Nanti untuk penjumlahan vektor nanti baru kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut. Secara umum, jika koordinat titik P x, y, vektor posisi titik P adalah vektor P atau vektor OP sama dengan XY. Sekarang kalau vektor posisi di titik pada ruang dimensi 3. Kalau ke depan ini X, no, kita ke atas kembali. Ke kanan itu Y, ke atas itu Z. Contohnya ini. Kalau vektor OP, maka dia ke depan 2 satuan, ke kanan 3 satuan, ke atas 6 satuan. Maka vektor P adalah 2, 3, 6. Sekarang kita akan bahas kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Perhatikan gambar di samping. Vektor U ke kiri 4 satuan, ke atas 3 satuan. Vektor P ke kiri 4 satuan, ke atas 3 satuan. Kalau vektor W ke kanan 4 satuan, ke atas 3 satuan. Vektor U dan V itu yang sama. Karena apa? Panjangnya sama, min 4, arahnya 3 sama. Kalau vektor W, arahnya sama, namun panjangnya berbeda. Atau kalian lebih jelasnya, kalau vektor U dan V sama-sama ke kiri 4 satuan, kalau vektor W ke kanan 4 satuan. Itu yang membedakan mereka. Sekarang kalau kesamaan vektor pada ruang dimensi 2 seperti ini, berarti vektor U dikatakan sama dengan vektor V apabila X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Lalu kalau pada ruang dimensi 3, ini salah ya, harusnya ruang dimensi 3. Jadi X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut, vektor-vektor di bawahnya dan vektor-vektor di bawahnya. Jadi ada gambar nih. Terus disediakan vektor 1 PQ min 33, QR 16, PR 32. Vektor yang sesuai dengan gambar adalah, nah, ingat, konsep dari mengerjakan ini adalah pengertian tentang vektor yang tadi, bahwa nilai yang pertama kalau pada ruang dimensi 2, nilai yang pertama adalah panjangnya, jadi ke kanan atau ke kiri. Baru nilai yang kedua adalah arah, berarti ke atas atau ke bawah. Nah, kita mulai cek PQ. PQ berarti ke kiri 3 satuan, min 3, ke bawah 3 satuan. Berarti harusnya dia min 3 juga.
tapi karena di sini tulisnya 3 berarti PQ bernilai salah. Sekarang kita cek QR. QR berarti ke kanan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke atas 1. Jadi harusnya 6, 1. Bukan 1, 6. Sebab yang pertama adalah ke kanan atau ke kiri, lalu ke atas ke bawah. Jadi QR nih salah. Nah, tinggal PR. Memang sih kalau biasanya kalau hanya ada 3 pilihan, lalu 2 sudah salah, otomatis pasti yang ketiga ini benar. Tapi kita cek ya. Vektor PR ke kanan 3 satuan, lalu ke bawah 2 satuan. Benar atau salah? Benar atau salah? Faktor salah juga ya. Harusnya ke bawah itu kan bernilai negatif. Jadi tidak ada vektor yang sesuai dari pilihan 1, 2, dan 3. Harusnya di sini 3 min 2. Jelas semua? Sekarang kita masuk contoh soal berikut. Perhatikan vektor-vektor berikut. Vektor yang sama dengan min 2, 4 adalah, kita cek mulai dari yang A. Yang A ini ke kanan 4 satuan, ke atas 2 satuan. Berarti beda ya. Yang A ini berarti pasti berarti 4, 2 nilainya. Vektor B ke kiri 4 satuan, ke atas 2 satuan, berarti min 4, 2. Beda juga karena ini min 2, 4. Lalu kalau vektor C bagaimana? Ke kanan 4 satuan, ke bawah 2 satuan, berarti salah juga, sebab ke kanan 4, ke bawah 2. Harusnya 4 min 2. Sekarang kita lanjut yang pilihan D. Kalau pilihan D berarti ke kanan 2 satuan, ke bawah 4 satuan, berarti 2 min 4. Masih tidak sama. Kita lihat pilihan E, ke kiri 2 satuan, ke atas 4 satuan, berarti benar min 2, 4. Maka vektor yang sama dengan min 2, 4 adalah vektor E. Baik, ini sekian 2 nomor dulu yang kita bahas di soal pada saat pertemuan ini. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas soal-soal vektor yang lain. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa. Tuhan